Saya Adrianus Franciscus Des, MBM 54240073. Saya mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Prodi Biologi Sains. Di sini saya akan membawa materi tentang fisiologi sistem sirkulasi pada hewan. Latar belakangnya, sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh hewan yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup. Setiap sel dalam tubuh memerlukan pasokan oksigen dan nutrisi secara terus-menerus, serta harus membuang sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan zat-zat beracun. Proses distribusi dan pengangkutan zat-zat tersebut tidak dapat berlangsung secara optimal tanpa adanya sistem sirkulasi yang efektif. Pada hewan, sistem sirkulasi menunjukkan variasi yang sangat beragam, mulai dari sistem yang sederhana pada hewan invertebrata hingga sistem yang kompleks pada hewan vertebrata. Perbedaan ini berkaitan erat dengan tingkat organisasi tubuh, aktivitas, serta lingkungan hidup masing-masing hewan. Semakin tinggi tingkat kompleksitas organisme, semakin efisien pula sistem sirkulasinya dalam memenuhi kebutuhan metabolisme. Pemahaman tentang fisiologi sistem sirkulasi pada hewan menjadi penting karena tidak hanya membantu dalam memahami mekanisme kerja organ tubuh, tetapi juga memberikan wawasan tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Selain itu, pengetahuan ini juga memiliki keterkaitan dengan bidang kesehatan, kedokteran, dan ilmu lingkungan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fisiologi sistem sirkulasi pada hewan perlu dipelajari secara mendalam agar dapat memahami fungsi, mekanisme, serta perbedaan sistem sirkulasi pada berbagai kelompok hewan. Yang berikut, pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti oksigen, darah, nutrisi, hormon, serta mengangkut sisa metabolisme seperti CO2 dan limbah. Fungsi sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau sering disebut sebagai sistem peredaran darah adalah jaringan kompleks yang mengalirkan darah, cairan tubuh, dan nutrisi untuk memastikan sel-sel mendapatkan energi dan membuang limbah. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, transportasi. Transportasi itu mengangkut oksigen atau O2 dari organ pernapasan dan nutrisi dari sistem pencernaan ke jaringan. Baik, yang berikut ekskresi. Ekskresi membawa karbon dioksida atau CO2 dan zat sisa lain ke organ ekskresi. Dan yang berikut homeostatis. Homeostatis adalah dia berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, pH, dan keseimbangan cairan tubuh. Yang berikut pengelompokan sistem sirkulasi hewan berdasarkan cara peredarannya. Sistem sirkulasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem difusi. Terjadi pada invertebrata rendah seperti Paramecium, Amoeba, dan Hydra, di mana zat beredar langsung melalui aliran protoplasma atau difusi sederhana. Yang berikut, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka di mana darah tidak selalu dalam pembuluh darah, melainkan mengalir langsung ke rongga tubuh atau hemocoel. Ditemukan pada arthropoda atau serangga dan sebagian moluska. Dan yang berikut, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup itu darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler. Ditemukan pada
Annelida, moluska, moluska tertentu, dan vertebrata. Yang berikut komponen sistem sirkulasi. Komponen sistem sirkulasi meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama jantung. Itu sebagai organ pompa darah tersusun dari otot jantung atau miokardium. Memiliki ruang atrium dan ventrikel. Yang berikut pembuluh darah. Yang pertama arteri, membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua vena, membawa darah menuju jantung. Yang ketiga kapiler, tempat pertukaran zat. Dan yang berikut darah, terdiri dari plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Jenis sistem sirkulasi. Jenis sistem sirkulasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah tunggal, di mana darah melewati jantung satu kali dalam satu putaran lengkap. Contoh ikan. Yang kedua, sistem peredaran darah ganda, di mana darah melewati jantung dua kali dalam satu putaran lengkap, atau peredaran darah kecil dan besar. Contoh amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Yang berikut perbedaan sistem sirkulasi pada hewan. Invertebrata umumnya menggunakan sistem terbuka atau darah mengalir ke rongga tubuh, sedangkan vertebrata menggunakan sistem tertutup atau darah mengalir dalam pembuluh. Invertebrata memiliki struktur jantung yang lebih sederhana atau tidak ada jantung difusi, sementara vertebrata memiliki jantung beruang 2-4 ruang dan tekanan darah lebih tinggi. Yang berikut sistem sirkulasi pada invertebrata. Sebagian besar invertebrata memiliki sistem sirkulasi terbuka atau hemolimfa, kecuali Annelida, cacing tanah yang tertutup. Yang pertama, porifera. Porifera tidak memiliki sistem sirkulasi khusus. Aliran air melalui pori-pori dan saluran.